Nasib. Saya ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita tetap semangat dalam belajar. Oke, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari pembelajaran kita ini kita mulai dengan bacaan doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Dan kita diberi kemudahan untuk mencari ilmu, diberi ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Seperti biasa, untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Bu Hasim pimpin temannya untuk berdoa. Ayo Bu Hasim, jangan tidur. Nah, ini jangan ngantuk ini Bu Hasim. Aduh, ini betul ini Bu Hasim tidur. Ayo yang lain, akhirnya Salah Vivi, ayo dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Siapa? Mari sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Itu billahi rabbah wa bi'idina wa bi Muhammadin nabiyyaw Rabbi zidni ilma. Terima kasih Saya Vivi, semoga doa kita didengar oleh Allah dan kita diberi kemudahan dalam mencari ilmu, diberi ilmu yang manfaat, barokah dunia dan akhirat. Anak-anak, sebelumnya saya absen dulu. Ini semua hadir apa biasanya kalau jam-jam siang segini ada yang hilang, nggak kembali lagi. Nah ini saya absen dulu. Semua masih tetap di kelas atau sudah ada. Ayo, Baru Nasi. Baru Ria ada. Hadir teman. Ya. Suparmi. Hadir. Suparmi ada. Hadir Pak. Salah Vivi. Hadir Pak. Miftahul Jannah. Hadir. Ika Yuni. Hadira. Ibnu Hasim. Hadir. Kadi. Ada? Hadir Pak. Apa ada yang belum Bapak sebutkan? Ada yang kelewat? Gak ada ya? Alhamdulillah semua dapat hadir, berarti semua masih semangat untuk belajar. Anak-anak masih ingat dengan pembelajaran Bapak minggu kemarin? Masih ingat Bapak menyampaikan materi apa? Ayo masih ingat? Ayo Suparmi masih ingat kemarin menerangkan tentang apa? Bapak yang kemarin itu saya izin Pak tidak masuk. Oh iya, kemarin Suparmi izin ya? Apa sakit Suparmi? Ya, saya sakit itu sakit panas sama batuk. Itu saya kira sakit panu. Ya, kalau sakit izin seperti itu, izin pakai surat. Jadi kita ada data. Jadi nggak izin nggak ada kabarnya. Jadi setiap hari yang lain juga seperti itu, harus izin. Kalau tidak masuk entah itu sakit atau bepergian harus izin. Kan ya? Oke, berarti kita lanjut. Kemarin Bapak telah menerangkan tentang toharo. Masih ingat? Toharo itu apa? Ayo, siapa? Aduh katakan siapa? Bersuci. Mungkin ada yang lain. Toharo apa? Bersih Pak. Bersih. Ya, itu menurut bahasa. Menurut istilah. Ada yang tahu menurut istilah? Ada yang tahu? Wah, ini Baru Rozi biasanya ini. Tahu. Ayo Baru Rozi. Tahu apa Baru Rozi? Bersuci tadi Ustaz. Ya, bersuci. Itu menurut bahasa. Menurut istilah apa?
istilah kalau Bapak menurut istilah berarti secara yang panjang. Berarti seperti itu. Kalau bahasa berarti secara pendek. Ayo, Ibnu apa? Ibnu kemarin Toharo apa? Sucikan diri, tempat tinggal dan pakaian dari hadas dan najis. Iya, betul. Pintar ini Ibnu Hasim ini. Namanya saja mantap seperti orangnya. Ya. Oke, kemarin Bapak telah menerangkan tentang Toharo. Tentang bahwa Toharo itu bersuci itu bisa dilihat suci lahir juga ada, suci batin. Menyangkut tentang hadas kecil dan hadas besar. Masih ingat yang termasuk hadas kecil? Ayo tadi apa? Yang termasuk hadas kecil? Ya Pak, lupa. Lupa. Ya, alhamdulillah. Kalau manusia ya biasa lupa. Kalau malaikat yang tidak ada lupa. Itu ayo yang lain. Yang lain. Ada yang bisa menjawab tentang yang termasuk hadas kecil. Ayo, mengajung yang tahu. Ya, Suparmi, ayo. Keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari depan dan dari belakang, kubul ataupun kubur. Iya, betul. Suparmi pinter. Itu termasuk hadas kecil. Keluar sesuatu dari jalan depan atau belakang. Keluarnya itu entah itu berupa air atau berupa batu, berupa benda padat yang lain. Yang penting keluar dari jalan depan atau belakang itu termasuk hadas kecil. Itu, oke? Itu termasuk yang kemarin sudah saya bahas, Bapak bahas di pertemuan kemarin. Anak-anak langsung saja. Ini karena waktu terbatas. Kita masih dalam pembelajaran terbatas. Jadi waktu juga sangat terbatas. Bapak tidak akan memperpanjang nanti keterangannya yang panjang-panjang tidak perlu. Nanti kalian bisa baca bukunya di rumah, kalian nanti bisa gali lagi tentang nanti pembelajaran yang Bapak sampaikan sekarang. Oke? Untuk pembahasan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang nanti sholat. Bapak akan terangkan. Ini presentasi oleh nama saya Sulhanuddin. Kompetensi dari bab 3 ini pertama adalah menganalisis ketentuan sholat fardu lima waktu. Yang kedua, mengomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu. Indikator ini dengan mempelajari kalian bab 3 ini, kalian akan dapat memahami tentang ketentuan sholat fardu lima waktu. Yang kedua, kalian mampu mendemonstrasikan sholat fardu lima waktu. Nah, Bapak telah membuat peta konsep agar kalian bisa lebih mudah untuk memahami bab 3 ini. Nah, ini peta konsepnya. Ada sholat fardu lima waktu, di sini ada pengertian, ada hukum sholat fardu, ada syarat-syarat sholat fardu, ada hukum sholat fardu, ada sunnah-sunnah sholat fardu, ada hal-hal yang membatalkan sholat fardu. Oke, bisa dilanjut? Lanjut. Alhamdulillah. Ini saya terangkan pertama definisi. Sholat secara bahasa adalah artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah ibadah yang tersusun, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Jadi, sholat itu ibadah memang sudah tersusun. Terus harus dimulai dengan takbiratul ihram sampai nanti tertib sampai salam. Hukumnya sholat fardu
hukumnya adalah fardu ain. Ini sesuai dasar perintah dan sholat itu dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'arrogiin. Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat. Itu termasuk. Nah, ini ada gambar. Ini sholat, berarti nanti untuk mempermudah kalian untuk memahami sholat ini dimulai dengan takbiratul ihram. Nah, ini sholat. Kemudian sampai nanti sholat diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Kemudian Bapak terangkan ada syarat wajib sholat. Nanti dalam sholat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Seperti itu. Yang termasuk syarat wajib sholat adalah pertama Islam. Jadi sholat itu untuk orang Islam. Kalau kalian merasa Islam, berarti nanti kalian juga terkena kewajiban sholat. Nah, yang kedua, balik. Syarat wajibnya balik. Berarti anak kecil belum terkena kewajiban sholat. Loh, kok kenapa sekarang anak kecil disuruh sholat? Untuk latihan. Untuk latihan supaya nanti apabila sudah setelah balik sudah bisa untuk melaksanakan sholat. Yang akal. Nanti sholat itu diperuntukkan orang yang berakal. Orang gila itu tidak terkena kewajiban karena tidak terkena kewajiban sholat. Yang selanjutnya tadi sudah Bapak teruskan, ini saya teruskan langsung sangat sah. Pertama suci dari hadas, menutup aurat, kemudian suci badan, tempat, pakaian dari najis. Yang terakhir menghadap kiblat. Artinya apa? Kalau syarat wajib itu siapa nanti yang terkena kewajiban sholat. Jadi sopo sing kena kewajiban sholat. Nah, yang pertama tadi Islam, balik, berakal, ya seperti saja. Yang selesai bagaimana supaya sholat kalian dapat diterima oleh Allah. Berarti itu syarat sah. Sudah tahu anak-anak, sudah paham? Paham, Pak. Bisa dilanjut? Paham, Pak. Oke, bisa dilihat ya. Bisa lihat itu adalah syarat wajib dan syarat sah. Nah, sekarang rukun sholat yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga membaca surat Fatihah. Fatihahnya harus betul. Itu secara tajwid atau panjang pendek harus betul. Ruku, kalau ruku harus dengan tumakninah. I'tidal juga harus dengan tumakninah. Yang sebenarnya sujud 2 kali, yang sujud 2 kali itu harus juga dengan tumakninah. Terus ada duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud akhir. Yang selanjutnya membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi. Yang selanjutnya adalah salam. Ini adalah termasuk rukun sholat. Kalau nanti rukun ini tidak terpenuhi salah satu, maka sholatnya dianggap tidak sah. Berarti seperti itu, ya. Nah, bisa saya lanjut. Sekarang sunnah sholat. Sunnah dalam sholat ada 2. Pertama sunnah ab'ad. Itu sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupa harus dikali sujud. Kalau kalian sholat kok lupa salah satu sunnah ab'ad, maka berarti kalian harus menggantinya dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah ab'ad apa? Tasyahud awal itu termasuk. Yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal. Terus membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir, terus membaca qunut pada sholat subuh dan witir pada pertengahan hingga akhir Ramadan. Itu namanya sunnah harus nanti kalau tidak dijalankan lakukan harus diganti dengan sujud sahwi. Sekarang saya lanjutkan sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua adalah sunnah hayat. Sunnah hayat
Apa itu sunnah hayat? Amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti. Mengangkat tangan itu termasuk sunnah hayat. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, sedekap, itu juga termasuk. Memandang ke arah sujud, itu juga termasuk sunnah hayat. Terus membaca doa iftitah, katsira walhamdulillahi katsira, nah itu termasuk. Membaca amin ketika setelah Fatihah, itu juga termasuk sunnah hayat. Dan surga masih ada lagi, itu termasuk sunnah. Sekarang Bapak akan terangkan hal-hal yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja. Sholat berarti tidak boleh berbicara. Maka takbiratul ihram itu ketika sudah takbir, sudah hatam semua yang tadi di luar sholat boleh, maka ketika sudah takbiratul ihram itu sudah tidak boleh. Kemudian berkata sholat untuk ya itu berarti batal sholatnya. Atau kita sholat keluar itu dari jalan depan atau belakang, nah maka sholatnya nanti batal. Yang selanjutnya bergerak itu lebih dari 3 kali secara berturut-turut, itu juga membatalkan sholat. Bergerak yang banyak secara berturut-turut. Yang selanjutnya termasuk yang membatalkan sholat, meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Terus yang selanjutnya terbuka aurat, sholat melakukan terbuka auratnya, entah itu dibuka oleh anaknya, anak-anak kecil yang ada mungkin anaknya di sampingnya membuka auratnya, maka otomatis sholatnya menjadi batal. Ada yang lain termasuk yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Nah ini merubah niat itu supaya kali kemarin ya seperti itu. Nah selanjutnya yang membatalkan sholat membelakangi kiblat. Sholat harus fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kita harus menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat menghadap ke arah timur, ya kiblatnya mana? Berarti salah. Berarti otomatis itu sholatnya batal. Seperti itu. Atau ketika sholat, itu makan atau minum, makan permen atau tertawa. Seperti biasa, kalian kadang ketika sholat zuhur itu ada yang kucilkan, tertawa, kemudian sama temannya, ada yang tua, kemudian ketik-ketikan sikil. Nah, itu termasuk membatalkan, jangan diulang. Itu karena itu termasuk hal-hal yang membatalkan sholat. Yang terakhir, yang termasuk membatalkan sholat adalah murtad. Itu apa? Keluar dari Islam. Anak ini adalah materi tentang sholat. Nah, ini saya beri gambar. Ini tolong diamati. Nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya Salafi. Ini nanti ada Suparmi, ada nanti Ika. Yang kedua kelompoknya Farulasi. Nanti bersama Ibnu Hasim, juga ada Mudi, seperti itu. Tolong 2 kelompok ini perhatikan. Gambar di bawah gambar yang saya sampaikan ini gambar apa? Terus nanti kesimpulan kalian itu apa? Ayo saya beri waktu 5 menit. Bisa tolong yang mana Pak? Tidak. Tambah. Tidak ketara, Pak. Oke. Nah, nanti saya beri waktu 5 menit kalian untuk nanti rembukan sama temannya. Nanti tolong dipresentasikan gambar ini menerangkan tentang apa, terus kemudian kesimpulannya apa. Ayo. Sudah? Gambarnya mana, Pak? Hah? Sudah ada tadi. Gambarnya tampil apa tidak? Sudah. Tampil. Nah, Tidak ada, Pak. enggak ada. Saya tidak melihat, Pak. Di
sini. Saya tidak melihat gambar, Pak. Ya, gambar itu tolong diamati, nanti kesimpulannya apa. Nanti presentasikan sama anggota kelompoknya. Oke, ayo yang pertama. Zahra Pipi. Zahra Pipi, ayo presentasi kelompoknya Zahra Pipi. Ini gambar apa? Terus kesimpulannya apa? Di laptop saya tidak kelihatan, Pak. Oh, udah tidak. Nah, Pak, di laptop saya juga tidak kelihatan, Pak. Oh, gitu. Jadi begini, kalau nanti di laptop kalian tidak kelihatan, nanti akan beri Bapak beri ulangan aja. Tolong nanti itu pelajari itu di halaman ke-50. Tolong nanti dipelajari dan kalian kerjakan 5. Oke, bisa dipahami? Oke, Bisa. Kesimpulannya hari ini bahwa sholat adalah ibadah yang tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Hukum sholat adalah fardu ain. Dan dalam sholat ada syarat sah, ada syarat wajib sholat. Syarat wajib itu apa? Siapa nanti yang terkena kewajiban sholat. Tadi sudah saya terangkan, Islam saya kemarin ya tadi itu sudah saya terangkan. Yang kedua ada syarat sah. Bagaimana supaya sholat kita dianggap atau bisa sah seperti itu. Kemudian Bapak juga sudah terangkan tadi tentang sunnah sholat, tentang rukun sholat, hal-hal yang harus kita lakukan dalam sholat. Kalau syarat itu harus terpenuhi sebelum nanti kita sholat, tapi kalau rukun itu hal-hal yang harus kita lakukan ketika waktu sholat, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan nanti sholatnya dianggap tidak sah. Yang terakhir Bapak tadi sudah menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, anak-anak paham? Tidak, Pak. Paham? Kalau begitu kita cukupi sekian anak-anak. Minggu depan kita akan membahas waktu sholat fardu. Jadi saya cukupi sekian anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.